Ya, halo semuanya. Sekarang kita udah sama salah satu orang tua muridnya. Bisa kenalan, Bu? Namanya siapa? Nama saya Dewi. Ya. Anaknya namanya siapa? Azni, Auni Setia Azni. Oh ya. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya, menurut Ibu, apa sih kelebihan yang Ibu dan adik-adik dapat selama ngikutin pembelajaran ini? Anaknya jadi lebih apa? Bagus sih, kan ini banyak pengetahuan di luar dari pelajaran sekolah. Ya. Selama ngikutin ini dia wawasannya lebih apa sih? Lebih luas lah dari ya. karena yang diajarin di situ emang bukan tentang pelajaran sekolah. Terus metode yang diajarin di sini kalau saya perhatiin tuh dia kan menggunakan laptop, menggunakan media. Jadi gampang dimengerti. Ya. Seperti itu sih. Mungkin yang pengajarnya juga lebih dekat kali ya. Memang sih setiap minggu juga berbeda-beda, tapi anak-anak kayaknya lebih dekat aja mungkin Karena di sini sambil main, ya. Jadi nggak monoton belajar megang buku nulis kayak di sekolah, jadi kayak sambil bermain juga. Kalau misalkan dari yang Ibu lihat, ada nggak sih perubahan dari anaknya gitu pas lagi abis dari belajar dari sini, mungkin anaknya jadi lebih tahu suatu hal yang sebenarnya tuh di sekolah nggak diajarin gitu. Kalau di rumah pasti diomongin, Bu aku belajar ini. Dia ntar ngelakuin di rumah, dia misalkan gambar apa, oh ini tentang objek, kayak kemarin kan habis belajar tentang kayak iklan. Kita ada iklan, jadi dia harus gambar iklan kayak coklat. Bu ini coklat ya Bu, ini susu. Jadi dia gambar sendiri di rumah. Jadi apa yang belajar di sini dia selalu diinin ke rumah. Gitu aja sih. Itu kan nggak dapat dari sekolah kan kalau kayak begitu. Jadi dapat tambahan gitu ya. Itu sih yang istilahnya berkesan sih kalau ini. Dia melalui media. Terus sambil bernyanyi juga. Ya, halo semuanya, kali ini kita ada di narasumber selanjutnya. Sekarang ada sama Ibu siapa? Ibu Oka. Ibu. Oke. Pertanyaan pertamanya boleh pegang Bu? Buat. Selamat pagi Ibu. Menurut Ibu tuh apa sih kelebihan yang Ibu dapat dan adik-adik dapat dari adanya komunitas ini? Kelebihannya sih ya biar cepet nanggep, biar rajin. Belajar juga ya? Iya, terus banyak temennya. Mungkin biasanya di sekolah belajar juga, tapi di sini tuh belajar sama bermain juga ya? Iya, Kenal. kenal. Biasa di sini anaknya? Iya, aku juga dari saudara juga sih. Dia ngikut juga. Alhamdulillah dia juga pengen. Soalnya di sini juga kayaknya sambil bermain jadi anaknya mau. Terus pertanyaan selanjutnya, dari yang Ibu lihat, anaknya ada perubahan sesuatu nggak? Kayak misalkan anaknya belajar di sini tentang Ada. Dia kalau nulisnya juga bisa. Biasanya kalau di rumah ada ngomong nggak, misalkan habis belajar apa hari ini? Iya, ngomong dia cerita. Katanya dia seneng belajarnya. Mungkin di sini belajar sambil bermain kali, jadi kayak suka ya. Ada mainnya juga, dari dia seneng. Jadi nggak bosen ya. Kalau serius tuh baru bosen. Ya, menurut Ibu komunitas ini bagus gak sih buat anak-anak di Indonesia? Bagus. Kalau menurut Ibu apa komunitas ini tuh harus dikembangin apa gimana? Dikembangin lah biar anak-anak tuh mau ya belajar. Iya. Ini ya, soalnya mungkin ada aja anak-anak yang nggak mau belajar kayak gini kan, tapi karena ada yang sambil bermain kayak gini jadi mau anaknya. Iya. Ini saya ngewawancarain salah satu kakak-kakak yang mengajar di kelas komunitas kelas sekitar. Perkenalkan, namanya siapa Kak? Oh, nama aku Astrid. Nama Kak Astrid. Jadi pertanyaan pertama tuh, apa sih tujuan dibentuknya komunitas ini? Oke, jadi kelas sekitar ada komunitas ya teman-teman. Nah, komunitas ini tuh kita berpacu pada pendidikan, di mana kita pendidikan ini kita mampu membantu ngajar anak-anak nih. Nah, anak-anak ini tuh bertujuannya untuk menjadi anak yang pribadi yang bermoral, terus terampil, mandiri, terus juga kreatif dan juga dapat berwawasan global, dan terlebih lagi bisa dapat bahasa Inggris gitu kan, dan juga mempelajari agama-agama dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih Kak. Mungkin kalau anak-anak mungkin kalau di sekolah kan belajarnya formal, mungkin di sini
belajar sambil bermain ya. Ya, di sini berpacunya pada non formal. Jadi nggak hanya berfokus belajar terus, tapi kita juga di sini sering nyanyi juga Kak gitu. Biar anak-anak tuh nggak bosan dan Ya betul, suka ya. betul. Terus pertanyaan selanjutnya tuh apa sih yang kakak rasain selama ngajar di sini? Entah kakak enjoy atau ada kesulitan mengajar anak-anak, kan biasanya mungkin anak-anak lebih susah diatur ya. Apalagi masih kecil, mereka mut-mutan mungkin belajarnya. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku di sini sih seneng gitu kan. Kenapa? Karena pertama lagi karena aku jurusan aku kan pendidikan tuh, aku suka banget nih ngajar. Jadi passion aku tuh ngajar gitu deh. Jadi aku nggak bilang ini sulit tuh enggak gitu. Tapi kalau tantangan sebenarnya ada kan, tantangan kayak terlebih tadi tuh ada anak yang nangis, gimana sih caranya gitu kan. Terus kenapa aku suka banget ngajar di sini tuh kayak di sini aku bisa dapetin skill-skill baru nih, public speakingnya gitu kan. Terus teknik mengajar yang baiknya kayak gimana. Terus media pembelajarannya kayak gimana, metodenya kayak gimana gitu sih Kak.